malam ya, kita lanjutin program kita ya, masih dengan pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Penundaan lain ya, jadi penundaan lain dalam perjalanan menuju pencerahan adalah anggapan bahwa seseorang harus menguasai dan mengasimilasi sejumlah besar informasi spiritual untuk mencapai kesuksesan spiritual. Ini biasanya apa itu? Jadi kita itu tidak perlu menguasai ya seluruh buku tentang spiritualitas. Kita cukup, menurut saya ya, kita cukup dalami satu metode dulu sampai hatam, tapi baru setelah itu tambah koleksi bacaannya. Yang terjadi kan kadang-kadang tuh gini, kita diserbu banyak buku spiritual gitu kan. Nanti ini bulan ini terbit terbit ini lagi. Lalu kita, dan nggak pernah ada yang kita serius satupun gitu. Jadi kita terus menunggu dari industri gitu. Jadi kamu ambil satu toko, dalami Hawking, ya udah kamu dalamin aja. Fokus dulu sampai kamu betul-betul tercerahkan gitu. Soalnya itu berbeda lah ya. Buku spiritual ini itu sebenarnya ya harus dijalani gitu. Harus dijalani. Saya dulu ya hanya satu aja gitu. Belajar dulu satu sampai ini. Sebelum ketemu Hawkins, belajar dulu Kauru Jiwa. Baru itu masuk ke Hawkins. Jadi satu toko itu saya pelajari beberapa tahun gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian tuh ngikuti selera industri ya. Selera industri kan bulan ini terbitin ini, besok terbitin ini lagi, terbitin ini lagi, terbitin ini lagi. Lah itu nanti nah sempat merenung, jadi apa namanya, kececeran di jalan gitu. Kececeran di jalan. Bagi yang butuh pedoman tuh ambil satu toko, kamu jalani sampai hatam. Semua ilmu kan begitu ya. Setelah kamu hatam, baru kamu nambah koleksimu gitu. Dia harus ada ininya, ini harus ada komunitasnya itu loh. Nggak bisa diserahin ke industri maka pinginnya tiap hari nyetak satu judul. Terserah kamu mau baca apa enggak. Ya kan? Perpustakaan spiritual biasanya berisi ratusan buku. Selain itu, lokakarya tanpa akhir. Nah, ini. Terus level 1 kapan selesainya ini? Ini dari mana mau kemana juga kita nggak ngerti. Gitu. Jadi enggak ini gitu ya. Apalagi dunia pengembangan diri kita kan nggak ada orientasinya. Kamu tercerahkan apa enggak? Kan nggak begitu dia kan, nggak. Pokoknya ya presentasi aja. Makanya ini butuh pembelajaran mana. Dari mana ke mana saya akan belajari gitu. Nah, kita kan dari dimensi 3 sampai dimensi 9 katakan begitu. Ya udah kamu tak atik ini aja terus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kamu tak atik ini sampai kamu mastering. Sampai kamu betul-betul paham nih jalan ini. Kadang tadi itu saya ini
apa yang transendensi minggu ini saya bahasin ini gitu. Saya bahasin dimensi kelima. Dimensi kelima ini dia kalau kata hubungnya itu dengan. Kalau ini kan biasanya dan ya. Dan atau dengan yang sifatnya itu estetis. Ada dengan yang sifatnya holistik, ada dengan yang sifatnya estetis. Minggu ini tak bahasin ini. Ini contohnya itu misalnya ya, A itu air, B-nya ini teh, C-nya ini susu, D-nya ini air, teh, susu, gula. Kamu bikin air, teh, gula, susu. Jadi kamu aduk jadi satu. Masukin gelas, kamu aduk, lalu kamu melalui air, kamu bisa merasakan teh, susu, dan gula. Kan gitu. Tanya, siapa namanya? Tanya ngejar yang jualan minuman gitu. Kan gitu dia dengan. Melalui teh, aku bisa merasakan air, gula, dan susu. Kan gitu dimensi kelima tuh. Ya kan? Melalui susu saya bisa merasakan teh, air, dan gula. Kan gitu. Jadi dia dengan. Statusnya itu dengan, tapi yang sifatnya holistik. Pokoknya wow di ruangan, pulang-pulang ngelokro lagi. Ya jadi ini teman-teman tuh nggak usah apa ya. Terus pokoknya pelajari sampai tuntas. Kita aja ini dari kapan ini berapa tahun ini diulang-ulangi terus. Tapi itu kan nggak jauh-jauh. Pokoknya baca apa bukunya siapa tapi dibawa ke sini kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau bukunya siapapun tetap dibawa ke ini pedomannya nih. Harus ada pedomannya. Harus ada pedoman. Jadi semakin lama dibahas tuh semakin jelas. Oh gampang ini, oh gampang. Itu yang begitu tuh yang penting. Lokakarya tanpa akhir kelompok pelatihan dan pengalihan yang dapat mengarah pada studi intensif tentang teologi, metafisika, filsuf, sejarah, agama, dan sejenisnya gitu ya. Jadi lama-lama ini apa gitu. Sementara informasi berharga memang muncul di sepanjang jalan, seringkali berakhir jadi lebih dari gangguan daripada bantuan. Karena pengetahuan yang terakumulasi memperkuat kebanggaan spiritual dan hayalan diri. Saya sudah tahu. Untuk memotong kerumitan, itu benar-benar hanya perlu untuk mengetahui dan menerapkan beberapa tools spiritual sederhana yang kemajuannya sangat diberdayakan oleh konsistensi. Pokoknya dari step 1 sampai motet ini besok motet berapa? 50 ya. Motet 2000 juga tetap aja dimensi ketiga, 4 terus enggak berubah-berubah tuh. Ulang-ulangi terus sampai akhirnya wah aku nggak butuh PowerPoint lagi untuk menjelaskannya. Kenapa? Saya udah tahu semua sepanjang jalan ini. Jadi konsistensi latihan dan aplikasi terus-menerus untuk segala sesuatu, tidak peduli apa, tanpa pengecualian. Agar dapat digunakan dan berguna, alat tersebut harus sederhana dan singkat. Mungkin hanya terdiri dari satu konsep. Ya, ini aja ini. Pahami ini aja. Kamu kuliah sampai klotok. Gitu. Malah Mas Ahmad dari Aceh, tak suruh kamu belajar bahasa Arab, gunakan sistem ini. Jadi kamu tercerahkan melalui bahasa. Gitu. Ini lagi belajar. Tapi ini Hawking memberikan kita konsep apa ya, prinsip-prinsip
apa ini prinsip-prinsip spiritual lah. Tapi prinsip-prinsip spiritual itu didasarkan pada model realitasnya gitu ya. Model realitas. Yang perlu diingat bahwa evolusi spiritual bukanlah konsekuensi mengetahui tentang kebenaran. Mengetahui tentang kebenaran. Jadi bukan tentang ya. Tetapi kemauan untuk sebagai, untuk menjadi kebenaran itu. Mempelajari realitas spiritual itu menarik dan memiliki beberapa manfaat. Yang terbaik adalah memilih dengan intuisi dan ketertarikan seorang guru atau ajaran spiritual, atau pilih sekolah yang seseorang merasa selaras dan validitasnya telah diverifikasi oleh teknik kalibrasi kesadaran. Kamu harus pilih. Kamu ya bikinin begini. Kalau saya salah menerangkan prinsip, kamu bisa koreksi kok. Ini adalah kerangka acuan kita bersama. Jadi kalau saya salah, kamu bisa koreksi. Kenapa? Lo sama lo ininya. Sistemnya sama. Kerangka acuan kita sama. Mungkin ya hanya beda bahasa, hanya perluasan, tapi kita punya sistem yang sama. Gitu. Nggak tergantung pada apapun. Pokoknya ikutin aja sistemnya. Seperti itu. Jadi pilih dengan intuisi, pilih pembimbing, periksa ajarannya. Ngajarin apa dia? Lah ngajarin ini aja gitu. Terserah. Kadang ya saya pakaiin bahasa Arab, kadang pakai bahasa Muna. Bahkan sekarang itu mulai efektifnya inilah ya. Tapi bulan ini udah mulai anak-anak itu yang Jawa belajar gini pakai bahasa Jawa. Suruh apa namanya itu ngulas mastering kitabnya Suryo Mataram. Itu Suryo Mataram itu sama dengan peta kesadaran. Cuman bedanya Suryo Mataram itu sifatnya deskriptif. Deskriptif, sementara Hawking itu sifatnya definitif. Petanya itu. Yang mau belajar Suryo Mataram, ya boleh itu, tapi syaratnya sudah harus orang Jawa ya. Nanti saya pusing nanti. Kalau enggak bukan orang Jawa. Jadi model ini nih bisa dibabar dengan bahasa apa saja. Wong ini sifatnya universal loh. Jadi enggak bisa kamu hanya apa namanya itu gelandangan dari satu channel YouTube ke channel YouTube yang lain belajar. Kamu ambil satu. Siapa ya terserah. Kamu pilih dengan intuisimu. Yang nggak cocok ke sini juga ada kok. Aku nggak cocok dengan modelnya Bang Aswal. Terlalu banyak terlalu banyak ngajinya. Saya maunya yang praktek langsung. Oh iya, ini memang di sini sejak awal tuh kita ketemunya lewat buku, lewat berpikir, lewat kontemplasi. Kita nggak ada metode kamu dikubur berapa terus tercerahkan tuh nggak ada. Silakan cari tempat lain. Saya mau nyari yang begitu Bang Aswar, dikubur satu malam terus saya tercerahkan. Oh di sini maaf nggak ada. Ya silakan cari ya, jangan di grup gitu. Coba tanyain ke Mas Imam siapa tahu punya gitu kenalan yang begitu. Jadi itu harus ada di Ngahri ya. Silakan. Kubur separoh. Jadi teman-teman tuh harus silakan pilih teman diskusinya. Yang penting kalau di PC itu dia ya ini yang dipelajari. Ini yang dipelajari. Tinggal pakai bahasa apa itu sama aja.
Seperti itu. Oke ya, jadi itu teman-teman jangan keliuran dari satu grup ke grup lain. Kan banyak sekarang kan channel YouTube yang membahas berbagai macam aliran spiritual lah. Bingung lah orang. Kamu pilih satu. Jangan ikut tren channel YouTube. Dia kan cari konten. Kamu ikut konten habis usiamu. Tahu-tahu umur 70 tahun. Belum belajar apa-apa, baru ngikutin wacana dari satu konten ke konten lain. Kayaknya ini tolong diperhatikan nih. Pilih dengan intuisi. Kamu tertariknya ke siapa? Monggo. Dan ajaran, nah, ada dua kan ini. Pilih gurunya dan periksa ajarannya atau sekolah. Nah, ajaran itu ya pokoknya apa sih yang ngajarin ya ini aja udah. Memang sejak awal tuh harus terang, di Anda boleh nggak terang. Kita sejak awal tab 1 itu ya ini baru dibikin model, tapi ini dari tab 1 2019 memang sudah mulai modelnya kayak gini. Itu harus tahu ini dari mana ke mana yang dipelajari. Dari mana ke mana. Seperti itu. Sehingga kemudian tuh sekarang saya lihat banyak, bukan saya lihat ya, dari tahun lalu sudah ada yang mulai belajar membantu apa itu ya bikin kelas kayak Mas Imam ya santrinya satu desa gitu. Spiritual membahas presiden. Ya nggak apa-apa. Seperti itu. Nah kita ini kadang nggak serius. Saya dulu ya belajar sama Mbah Hadi aja gitu. Ditawarin, saya ada ditawarin dari Malang, nanti kita kasih ini merah D5, enggak. Saya satu aja belum masih nggak tuntas ini. Ada juga di Banten, nanti kamu tak kasih keris. Enggak, saya nggak mau jadi tukang keris. Jangan tergoda, satu sampai tuntas, apalagi sudah ada petanya gini, tinggal lep. Oke, saya kira itu dulu ya malam ini semacam hal sederhana gitu. Kamu ada dua kan yang harus diperiksa, gurunya dan ajarannya. Udah itu aja. Ada gurunya, ada ajarannya, was enak. Kalau hanya ajaran tok, kadang nggak ada gurunya itu repot. Kadang ya beda bahasa. Ada guru nggak ada ajarannya juga repot, bisa repot. Gimana ini ya? Bisa deg-degan kamu kalau nggak kuat. Kayak dulu Mbah itu ada guru, tapi dia nggak bilang aku punya ajaran ini. Ikut syukur nggak ikut, ya wassalam gitu. Tapi pada akhirnya oh ada di ajarannya. Cuman nggak di model-model kayak kita sekarang ini gitu. Keliru guru bisa ngelang, nggak bisa balik lagi. Yang nggak bisa balik lagi itu siamu gitu. Udah nggak bisa balik. Oke ya itu saya kira teman-teman udah inilah ya. Udah apa namanya itu. Ya saya kayak Mas Imam tuh udah pintar apa wejang model-model kayak gini kan bikin model sendiri. Itu ya sama ya seperti itu memang. Banyak yang sudah pintar megang ngajar model ini gitu ya. Alhamdulillah. Kelas setiap hari saya lihat. Oke, itu dulu. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih, Bang. Ya, sampai kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua.